Ini jelas merupakan film terpanas tentang permainan pedang dan kultivasi untuk menjadi dewa tahun ini. Tidak ada duanya. Bai Chen. Sekte Junlun, yang telah ada selama ribuan tahun, sedang sekarat. Sebelum menghadapi bahaya, binasa harus segera memanggil semua murid. Sehingga mereka dapat menggunakan sihir yang menembak ke langit. Dan dengan demikian membentuk penghalang untuk melindungi sekte ini. Iblis wanita Bai Jiyan sedang bergegas ke sini. Udah tiba. Ingin menghentikanku hanya dengan konyol ini. Bai Jiyan benar-benar meremehkan penghalang sekte Junlun. Hanya melihatnya menggambar medan perang di langit. Menggunakan mutiara roh reinkarnasi. Kemudian dari dalam medan perang ini memanggil banyak peti mati. Dan di dalam peti mati itu semuanya adalah master seni bela diri. Hari ini, dengan bantuan mutiara roh, mereka hidup kembali. Dan sepenuhnya tunduk pada perintah Bai Jiyun. Kemudian mulailah menggunakan sihir untuk mengenai penghalang faksi Junlun. Tapi melihat penghalang ini tidak bergerak sedikit pun. Bai Jiyun memerintahkan mereka untuk berhenti sekarang. Kemudian menggunakan sihir untuk membiarkan sihir mereka berkumpul di langit. Kemudian langit semuanya disatukan menjadi pedang. Sebuah pedang super besar. Bai Jiyun mulai melakukan sihir. Itu akan menuju ke lingkaran penghalang untuk menebas. Fraksi Junlun tidak punya cara lain untuk menahan serangan ini. Semua murid sekte jatuh ke tanah. Penghalang yang mereka buat telah sementara rusak. Fraksi Junlun juga tewas karena itu. Yang tersembunyi di pedang harta karun sekte Junlun adalah mutiara roh kedua. Dirampok oleh Bai Jiyun. Menurut legenda, ada 4 mutiara roh di alam semesta. Jika memiliki keempatnya, dapat menguasai seluruh galaksi. Misalnya, Jiyun sekarang memiliki 2 di antaranya. Dan 2 lainnya, 1 di faksi Emei. Tersembunyi di tongkat sihir, sisanya ada di Gua Naga. Dan itu dilindungi oleh naga, jadi dia selesaikan yang mudah dulu. Bai Jiyun pergi ke faksi Emei untuk bersiap merampok mutiara roh. Dan menggunakan gerakan yang sama dia memanggil 2 peti mati. Tetapi orang di peti mati itu adalah leluhur sekte Emei yang menciptakan sekte ini. Saya dibangkitkan. Di mana tempat ini? Bapak Hui King. Jangkrik kuning. Ibu ini segera menebak petunjuknya. Mungkinkah karena mutiara roh reinkarnasi? Lelaki tua ini tidak bisa menerima kenyataan ini. Membangkitkan keduanya adalah tidak manusiawi. Tapi Jiyun bahkan lebih mesum. Dia bahkan ingin melihat 2 master sekte ini. Hancurkan sekte yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Ketika kedua belah pihak bersiap untuk bertarung. Bai Jiyun ketika kedua belah pihak bersiap untuk bertarung. Lelaki tua ini menggunakan tongkat sihirnya untuk melawan. Mungkinkah sang master tidak mengenali darah dan dagingnya sendiri? Murid-murid dari faksi ini, meskipun tidak mau, terpaksa mengambil tindakan. Melawan kedua tuannya. Ingin menyakitinya, saya pasti tidak akan melepaskannya. Jangan. Tapi sedikit kekuatan itu tidak bekerja pada mereka. Sungguh lemah. Melukai diri sendiri. Jiyun mengambil kembali tongkat sihir. Merampok mutiara roh ketiga dengan cara sederhana. Itu segera masukkan dia. Meskipun faksi Junlun dan Emei telah binasa. Tetapi para murid tidak sepenuhnya dimusnahkan. Karena untuk mencegahnya mendapatkan mutiara roh keempat. Mereka pergi diam-diam ke Gua Naga. Bersiap untuk merampok mutiara roh itu. Tapi tak disangka, jalan menuju Gua Naga itu sangat berbahaya. Bahkan ketika mereka pergi ke hutan seram. Hal yang menakutkan mulai terjadi, patung batu ini meneteskan air mata. Terlebih lagi itu darah, pria gendut ini takut setengah mati. Master, ada apa ini? Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, iblis wanita muncul entah dari mana. Berdiri di depan pria gemuk itu. Pria gendut ini mengira dia tersesat di negeri ajaib. Tapi tiba-tiba matanya berubah menjadi hijau. Lalu kakinya langsung berubah menjadi batu. Dan tidak lama kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi batu. Kelompok orang ini melihat ini dan segera memperingatkan. Tidak boleh membuka mata. Ini adalah iblis rubah yang tidak boleh menatap matanya.
Jika tidak maka akan berubah menjadi batu. Orang-orang berpikir bahwa jika mereka menutup mata seperti ini, mereka dapat mencapai tujuan mereka. Tapi Xiao Tian di sini tidak bisa menutup matanya lagi. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan membuka matanya. Konsekuensi yang dapat diprediksi. Iblis wanita segera muncul di depannya. Lalu matanya memancarkan banyak cahaya hijau. Xiao Tian hampir tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia berubah menjadi batu. Dan inilah yang dia inginkan. Karena dia mencoba membuka matanya untuk membiarkan iblis wanita itu bermanifestasi. Dan melihatnya memeluk iblis wanita itu. Lalu tikam dia dengan keras dengan pedang. Baik iblis ini dan dia harus mati pada saat yang sama. Berhasil mengubah iblis ini menjadi batu. Dengan bantuan Xiao Tian, mereka akhirnya berhasil melewati sini. Mereka berhasil mencapai Gua Naga. Orang-orang tidak percaya bahwa mutiara roh keempat di gua itu dengan mudah diambil oleh Xiao He. Tanpa sadar bahwa naga ajaib telah bangun. Naga ajaib ini telah melindungi mutiara roh itu selama ratusan tahun. Bagaimana bisa membiarkan mereka mengambilnya dengan begitu mudah? Kelompok orang ini belum pernah melihat naga sebesar itu. Naga ini terlalu besar. Tujuan naga ini jelas. Siapapun yang mengambil mutiara roh, itu akan menyerang orang itu. Itu sebabnya Xiao He dikejar sampai akhir olehnya. Karena itu, mutiara roh jatuh ke tanah. Seorang wanita dari Sekte Emei segera menciptakan pertempuran. Lalu segera serang naga itu. Cepat ambil mutiara roh. Tapi dia telah terlalu meremehkan naga ini. Tidak. Wanita itu diledakkan di udara dan ditelan oleh naga ini. Ya ampun. Sekarang Bai Jiyun bergegas keluar. Dia mengambil kesempatan ketika kelompok orang ini dan naga itu berperang satu sama lain. Dengan mudah mendapatkan mutiara roh keempat. Kemudian segera gabungkan 4 mutiara roh bersama-sama, mulai bangunkan. 3 alam kembali, segalanya bangkit.